Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizky Mutiara. Nah, kali ini aku bakal bikin tutorial membuat suatu program dengan MATLAB GUI, membuat program menentukan luas dan volume suatu balok. Nah, langkah pertama kita adalah membuka MATLAB-nya terlebih dahulu. Nah, di sini aku pakai MATLAB 6.5, teman-teman. Kita buka, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada comment window, ada comment history gitu kan. Nah, di sini kita mau pakai GUI. Jadi kita buka file, lalu new, pilih new, kita pilih di sini ada 4 macam, ada M-file, figur, model, sama GUI. Jadi kita pilih yang GUI karena kita pengen tampilannya di GUI gitu. Nah, setelah itu muncul yang seperti ini, ada pilihan seperti ini, kita pilih saja blank GUI. Nah, kita tunggu beberapa menit. Setelah itu muncul yang seperti ini, teman-teman. Teman-teman lihat yang seperti ini, nanti kita besarkan. Ini sesuai selera teman-teman, pengen sebesar kayak apa, nanti disesuaikan teman-teman aja. Nah, setelah itu karena kita membuat program, kita perlu judul dong kalau kita membuat program. Nah, kita beri judulnya menggunakan statistik tag. Nah, di sini tulisannya txt gitu kan. Nah, kita klik lalu aplikasikan txt-nya. Nah, ini masih dengan tulisan statistik tag. Gimana cara kita untuk mengubah tulisan ini menjadi tulisan yang judul atau yang kita mau gitu kan. Nah, kita pencet properties. Nah, setelah itu di properties muncul seperti ini. Ini ada banyak sekali. Ada background color sampai ke font, sampai ke visible gitu kan. Nah, di sini kita cari yang string. Nah, string ini kita ganti dengan judul yang kita mau. Nah, di sini aku pengennya menentukan luas dan volume balok seperti ini. Nah, lalu kita enter, munculnya seperti ini. Ini kan masih kecil banget. Aku pengen size-nya lebih besar lagi. Kita bisa gunain atau memperbesar atau memperkecil ukuran dari font tersebut. Kita bisa pakai font size. Nah, misalnya kita pakai ukuran 14 di sini. Nah, besar. Jadi tulisannya menjadi lebih besar. Nah, di sini untuk ini fontnya agak lebih bold, itu kita bisa pakai font white di sini nih. Nah, ini kan normal. Kita ubah jadi bold. Setelah itu, untuk teman-teman yang pengen warna tulisannya berubah, itu bisa pakai background color. Tinggal dipilih aja warna yang pengen, terus langsung di OK. Nah, di sini saya nggak mau merubah tulisan warnanya, tapi saya pengen merubah background dari tulisan tersebut gitu. Aku ke background color. Nah, di sini kita ubah background colornya. Aku pengen yang agak pink. Kita bisa custom yang seperti apa pinknya, lalu OK. Nah, tampilannya seperti ini setelah kita ubah background colornya. Nah, setelah itu apa yang kita butuhkan setelah kita memproses suatu judulnya atau kita tulis judulnya. Setelah itu yang kita butuhkan adalah input. Nah, input yang kita butuhkan untuk luas dan volume sebuah balok itu ada panjang, lebar, sama tinggi. Nah, sebelum ke situ kita membuat frame-nya dulu atau membuat papan inputnya dulu. Nah, kita bisa pakai frame di sini, lalu kita aplikasikan. Nah, di sini muncul yang seperti ini. Nah, kita langsung ke properties, kita ke style. Kita pilih style. Ini kan masih frame, jadi kalau ditulis di string itu nggak akan muncul. Nih, kita coba. Kita tulis input. Nggak muncul dong. Nah, karena ini stylenya masih frame, jadi style ini kita ubah menjadi teks. Nah, baru muncul tulisannya kalau kita ubah jadi teks. Setelah itu fontnya kita ubah menjadi 10. Dan aku pengennya agak tebal, kita pakai yang demi. Nah, ini juga kita bisa ubah background colornya juga. Aku pengennya yang warna ungu tapi lebih muda. Nah, seperti ini hasil papan inputnya. Nah, di papan input ini kan memuat panjang, lebar, sama tinggi. Gimana nulisin atau memperlihatkan panjang, lebar, sama tingginya? Kita bisa pakai statistik tag untuk panjang, lebar, tingginya. Nah, di sini kita klik aplikasikan, lalu kita ke
properties. Nah, kita langsung ke string. String ini kita ganti dengan tulisan panjang sama dengan enter. Nah, ini masih kecil banget, kita ubah menjadi ukurannya 10. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita perbaiki, kita duplikat aja untuk lebar sama tingginya. Kita duplikat, lalu kita tata di bawahnya biar rapi. Nah, yang ini kita ganti dengan lebar. Kita pilih property, terus di string. Nah, string ini kita ganti dengan lebar. Sama juga yang tinggi, kita klik properties, lalu ke string, kita ubah menjadi tinggi. Nah, di sini kan ini cuma keterangannya panjang, lebar, sama tinggi. Nah, kita menginputkan ukurannya atau angkanya nanti di mana sih kita bisa pakai edit text untuk menginputkan angka-angkanya. Nah, ini kita bisa pakai edit text, kita aplikasikan di sini. Edit text tampilannya seperti ini ya teman-teman, beda ya. Nah, kita ke properties, kita klik edit text-nya, kita ke properties, lalu kita ke string. Nah, stringnya kita kosongi agar nggak ada tampilan langsungnya. Terus lalu kita ke tag. Nah, tag ini untuk nanti di envel-nya teman-teman. Jadi penanda di envel-nya. Nah, di envel-nya itu nanti kita kalau panjang kita bisa dong kasih tanda dengan P. Di sini aku pakai P kecil untuk tag-nya yang panjang. Kita enter, lalu font size-nya mungkin aku ganti dengan 10. Lalu agak tebal atau aku pakainya demi. Nah, setelah itu udah, yang lebar sama yang tingginya tinggal kita duplikat dari yang panjang. Kita duplikat, kita tata rapi ya teman-teman. Nah, ini untuk yang lebar, di tag-nya kita ganti dengan lebar. Kalau lebar kita bisa tandain dengan L kecil mungkin ya. Nah, yang berikutnya adalah yang tinggi, tinggal kita duplikat aja, kita sesuaiin tempatnya, lalu kita ke property, lalu kita ke tag-nya kita ganti dengan T kecil, gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau luas sama volume balok ada satuannya dong. Nah, di sini aku membuat programnya untuk satuan, aku pengennya yang centimeter. Jadi gimana cara menampilkan satuannya? Kita bisa pakai statistic tag. Nah, di sini kita aplikasikan, lalu kita properties, lalu kita pilih stringnya, kita ganti dengan centimeter, gitu. Nah, setelah itu font size-nya kita ubah menjadi 10 agar lebih besar. Kita sesuaikan tempatnya, mungkin kita kecilkan rasionya, lalu kita duplikat aja untuk yang lebar sama tingginya. Nah, kalau sudah seperti ini, inputnya udah selesai nih, ada panjang, ada lebar, sama tinggi. Setelah itu kita membuat tombol untuk tombol hasilnya. Nah, untuk membuat tombol kita bisa pakai push button. Nah, push button tuh yang tombolnya kayak gini nih, lambangnya OK gini. Kita klik, kita aplikasikan, di bawahnya bisa, di sampingnya juga bisa. Nah, setelah itu kita ke properties, karena ini masih tulisannya push button, kita ubah stringnya menjadi luas balok, karena ini untuk hasil luas balok. Nah, ini masih kecil banget ya teman-teman. Kita ubah fontnya menjadi agak lebih besar, mungkin 13 agar lebih bagus. Kita bold gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mungkin ubah colornya biar agak bagus. Kita pakai warna yang pink mungkin. Nah, bisa di custom colornya kayak gini. Terus untuk yang luas, untuk yang volume balok kita bisa langsung duplikat aja. Kita taruh bawahannya, lalu kita hanya ganti di stringnya aja. Karena tadi luas balok, yang luas kita hapus, kita ganti dengan volume. Lalu kita enter, muncul seperti ini. Nah,
For your information teman-teman, buat kalian yang tulisannya nggak pengen di tengah terus atau nggak mau di center terus, kalian bisa pakai horizontal alignment ini. Kalian bisa misalnya left, nah di pinggir kiri kan, misalnya right di pinggir kanan. Nah di sini aku pengennya pakai yang center atau di tengah aja gitu. Nah setelah itu kita karena ini cuma tombolnya, tapi hasilnya kita taruh mana kan belum ada. Kita munculkan hasilnya di pakai statistik tag. Nah, kita klik, kita aplikasikan. Lalu kita properties. Di sini kita stringnya kita kosongi saja karena kita nggak mau menampilkan langsung kan. Nah, tagnya ini untuk di MVL-nya karena ini menunjukkan hasil dari luas balok, maka di sini aku bisa tuliskan atau kita bisa tuliskan dengan HLB karena hasil luas balok gitu. Oke, terus kita font size-nya mungkin 10. Lalu font weight-nya kita bikin demi. Nah, untuk color, background color-nya mungkin kita custom warnanya biar lebih bagus. Kita custom seperti ini biar ada perbedaan, lalu kita duplikat teman-teman untuk yang volume balok. Sama aja, kalau tadi di tagnya yang luas balok itu HLB, di volume balok berarti HVB karena hasil volume balok gitu. Nah setelah itu karena di sini di inputnya juga ada satuannya, di hasilnya juga harus ada satuannya. Untuk satuan luas balok kita bisa menggunakan statistik tag. Itu kita aplikasikan, lalu kita pilih properties, lalu kita ke stringnya kita ubah menjadi cm pangkat 2 karena ini luas balok, karena ini luas jadi cm pangkat 2 atau cm persegi gitu kan. Nah font size-nya kita bisa ubah menjadi misalnya 12 gitu, agak font weight-nya lebih demi atau lebih tebal. Nah seperti ini, kan sudah ada satuannya. Luas balok, hasilnya sekian, satuannya sekian. Nah, ini tinggal kita duplikat aja untuk yang volumenya. Nah, ini kan kalau volume balok itu cm pangkat 3. Gimana cara ngubahnya? Kita ke string aja, lalu kita ke properties, lalu kita ke string. Nah, string ini kita pangkat 3-nya kita hapus, pangkat 2-nya kita hapus menjadi pangkat 3 gitu. Nah, kalau udah selesai seperti ini untuk tampilannya selesai teman-teman. Nah setelah itu kita ke MVL teman-teman. Kalau tampilannya sudah selesai, tampilannya seperti ini nggih. Ada inputnya ada panjang, lebar, sama tinggi. Ada tombol untuk menentukan hasilnya, luas balok, volume balok, sama satuannya juga. Nah setelah itu setelah tampilannya sudah selesai, sudah clear, kita ke MVL teman-teman. Nah MVL ada di sini, MVL editor. Nah, di MVL Editor kita bisa save dulu. Ini menggunakan nama misalnya luas. Misalnya kita bisa gunain balok. Seperti ini ya. Kita save. Ini save kalian bisa ke manapun yang kalian mau. Ini saya save di work saya. Jadi kita save aja. Save. Nah, seperti ini. Ini akan muncul yang namanya MVL. Kita besarkan ya. MVL-nya akan muncul seperti ini. Lalu apa yang kita cari di MVL? Yang kita cari di MVL-nya adalah push button 1 karena untuk hasil dari luas volume, luas dan luas balok. Kalau push button 2 untuk volume balok gitu ya. Nah, di sini di MVL ini kita menginputkan inputnya apa aja yang kita butuhkan untuk memproses suatu rumus yang nanti kita tuliskan di MVL tersebut. Nah, di sini kita di push button 1 karena tadi di push button 1 adalah di sininya itu push button 1 itu untuk luas balok, hasil luas balok, maka di sini juga kita menuliskan rumus untuk rumus luas balok gitu. Yang pertama kita CLC, lalu kita input. Nah inputnya yang digunakan apa aja? Panjang kan? Panjang sama dengan
Nah, di sini kita inputkan panjangnya. Kita bisa tuliskan dengan panjang sama dengan str to numeric dalam kurung get dalam kurung lagi handles lalu P. Kenapa P di sini P? Karena di input yang tadi ini itu kita menginputkan bahwa panjangnya adalah P kecil tadi. Untuk menandai di mfile-nya itu kan kita di tag-nya kita tuliskan dengan P. Jadi kita menuliskannya di sini juga dengan P. Lalu kita koma lalu string seperti ini, tutup. Terus kita tutup kurungnya, lalu kita lanjut ke yang luas dan tingginya. Untuk luas dan tingginya sama seperti ini, inputnya sama. Jadi kita copy aja untuk luas dan tingginya. Nanti tinggal kita ganti. Nah, di sini untuk luas berarti kita L sama dengan str to numeric get handles L string. Untuk tingginya juga sama, tinggi sama dengan str to numeric get handles T string. Nah, setelah ini input yang kita inputkan ini udah benar. Nah, setelah itu kita ke prosesnya. Di proses ini kita menginputkan itu rumus dari luas. Maka L sama dengan, coba teman-teman, luas dari luas balok apa? Nah, rumus dari luas balok itu kan 2 kali P kali L tambah P kali tinggi tambah L kali tinggi gitu kan. Nah, kita bisa tuliskan 2 L sama dengan, karena rumus luas jadi aku pakainya L besar sama dengan 2 dikali panjang. Karena panjang tadi kita tuliskan dengan P, maka P kali dengan lebar L tutup kurung ditambah panjang kali tinggi, lalu kita tutup kurung lagi ditambah panjang, bukan panjang lagi ya, lebar kali tinggi. Nah, kita tutup kurung lagi, satu lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah, untuk memunculkan hasilnya, kita bisa set handles, lalu kita, karena tadi memunculkannya di sini, memunculkan hasilnya di sini, tadi kita tagnya kita tuliskan dengan HLB untuk hasil luas balok, maka di sininya juga kita tulis HLB untuk hasil luas balok. Lalu string tutup kurung, maksudnya ya tutup petik, lalu koma L, karena di sini luas, jadi kita setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah ini setelah kita sudah input sama prosesnya sudah selesai, setnya juga untuk memunculkan hasilnya sudah kita tuliskan. Nah, untuk itu kita coba dulu apakah ini sudah jalan atau belum rumus yang kita inputkan. Misalkan sini panjangnya berapa? Panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 5 gitu misalkan. Luas baloknya berapa? Bisa nggak? Oh, bisa 62. Jadi rumus ini sudah benar teman-teman gitu. Tinggal kita ke volume balok, menginputkan yang dibutuhin di volume balok. Untuk di volume balok inputnya sama kan? Yang kita butuhin di rumus volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi, maka inputnya juga sama di luas balok. Jadi inputnya sama, kita copy saja untuk inputnya. Karena sama, kita copy, pastekan di push button 2 untuk volume balok. Nah,
Setelah itu karena rumusnya berbeda, maka prosesnya juga berbeda. Berbedanya di rumusnya. Untuk volume, aku kasih rumusnya dengan tanda V besar sama dengan volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, oleh karena itu P kali L kali T. Nah, ini rumusnya sudah selesai. Setelah rumus kita harus set untuk biar bisa ketampil di tampilannya nanti. Kita set handles. Karena ini hasil volume balok, maka tadi yang di sini kita ubah menjadi HVB, di tagnya itu HVB. Oleh karena itu, nah untuk memunculkannya kan di sini hasilnya nanti. Nah di sininya di propertiesnya kita tagnya itu tadi menulisnya dengan HVB, maka di sini juga HVB teman-teman. Nah HVB seperti ini, lalu koma, lalu string, tutup petik, lalu koma, volume gitu, tutup kurung, selesai. Nah seperti ini kita coba ya untuk yang volume balok. Kita debug, save and run. Ini masih yang tadi karena kita nggak tutup ininya, jadi masih yang input tadi. Kita langsung klik yang volume balok. Muncul tidak? Oh muncul teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini sudah benar untuk MFile-nya seperti ini, tampilannya seperti ini, begitu. Jadi misalnya kita inputkan data yang berbeda, misalnya 10. Lebarnya 20, tingginya 5 aja. Nah, gimana dengan luas baloknya berapa? Luas baloknya adalah 700 cm persegi. Untuk volume baloknya berapa? Volume baloknya 1000 cm pangkat 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti inputnya hasilnya ada di sini, menginputkan panjang angka panjang yang ada di sini, lebarnya ada di sini, tingginya ada di sini, dan hasilnya kita bisa klik di sini, lalu munculnya hasilnya ada di sebelahnya. Untuk satuannya mengikuti, kalau luas balok adalah cm persegi, volume balok adalah cm pangkat 3. Ini kalian bisa cek hasilnya menggunakan manual, itu sama seperti yang ada di sini, karena kita menuliskan rumusnya itu sudah benar. Nah, misalkan kita coba dengan 11. Ini lebarnya masih 20, tingginya 10. Coba luas baloknya berapa? Kalau dihitung manual. 100, 1000, 60. Coba dihitung ya kalian. Pasti benar sama. Untuk volume baloknya berapa? 2200 cm pangkat 3. Nah, seperti itu teman-teman untuk tutorialnya. Itu ini untuk MFile-nya seperti ini, ada push button 1 dan push button 2. Untuk tampilannya seperti ini. Nantinya akan seperti ini tampilannya. Untuk GUI-nya tadi seperti ini. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian tutorial pada kali ini untuk membuat suatu program menentukan luas dan volume balok. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like yang banyak untuk video yang Rizky buat ini. Jangan lupa juga komen di video yang Rizky buat ini. Like yang banyak, jangan lupa di subscribe. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya ke Rizky, kalian bisa langsung ke IG-nya Rizky. Ada di Rizky Mutiara 86 yang tadi ada di pembukaan awal. Nah, ada juga YouTube-nya Rizky yang namanya juga Rizky Mutiara. Blognya Rizky juga namanya Rizky Mutiara. Nah, di blog Rizky banyak mengunggah materi-materi matematika teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ gitu. Oke, baiklah. Sekian yang bisa Rizky sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.